Baik, Bapak yang masih menerima, kami bersilakan untuk masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dan kami hormati para ahli ulama, para sesepuh, para ustaz dan ustazah, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua DPD Pasar 7, Bapak Heri, Ketua RT, Nalwali Kabupaten 18, yang Bapak Heri Sudanto, dan Ketua RT 29, Bapak Iskandar. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustaz Muhammad Marito SKG selaku Putra Maulid pada malam hari ini. Dan kami hormati Saudara Imam Maulana selaku rektor kita pada malam hari ini. Dan kami hormati semua saudara-saudara Bapak Amiruddin dan seluruh pengurus serta jamaah saudara-saudara. Dan kami hormati Ketua PKBI Kajian Islam saudara-saudara yaitu Bapak Ahmad dari SAP beserta seluruh anggota dan panitia. Dan kami hormati dan kami cintai bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kaum muslimin dan muslimat, dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan nikmat berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat sehat, sehingga kita bisa diberikan Allah untuk berkumpul di musola sekolah daya ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada sosok tauladan yang membawa perubahan besar bagi dunia, sosok yang selalu menjadi panutan dan rahmat bagi semesta, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat dan serta insya Allah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama tamu undangan kami dari musola masjid di sekitar musola kami, yaitu musola Baitul Rahman, musola Nurul Iman, Masjid Al-Hidayah, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Nurul Iman, Masjid Salam Alidin, karena telah memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Semoga kedatangan kita semua di majlis kali ini mendatangkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, izinkanlah kami membacakan susunan kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan surat Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Yang Terhormat Bapak Akadir Ramani. Kemudian membaca ayat suci Al-Quran oleh Saudara Imam Maulana. Kemudian kata sambutan dari Ketua PHDI oleh Bapak Muhammad Edi Esafir dan juga tausiah yang akan disampaikan oleh Terhormat Aparatus Muhammad Bayu Protes AG, dan kami minta pula untuk berikut dengan berkata sama pada Ustaz Bayu Protes. Itulah susunan acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita buka acara ini, marilah sama-sama kita awali supaya mendapatkan kesudahan acara malam ini. Sama-sama kita lapaskan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu tentunya yaitu pembukaan surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Bapak Akadir Ramani. Mudah-mudahan berkenan. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إلى الله وجعلنا إلى الله. ربنا إلى الله وجعلنا إلى الله. ربنا إلى الله ورجعنا إلى الله ونجد على بأن وأذن أولك من الشيطان الصغائر والكبائر إن شاء الله. اللهم تقبلها يا كريم. Al-Fatihah. Anda bersama Fatihah Al-Fatihah pertama khusus kepada pendidik yang akan maupun yang tidak hadir, wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ulil hukul kiram. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Setelah selanjutnya yang dibacakan ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh pemerintah Bapak Imam Maulana.
kepada beliau yang meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة
والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kami Ustaz Muhammad Toyibno SAG, selamat datang di musola kami. Yang kami hormati ananda kami Kori Saudara Imam Maulana. Yang kami hormati pemerintah di lingkungan RT 1829 dan Kelurahan Tanggodakan serta Ketua RW 007 yang kami hormati, dan juga kami hormati jemaah dari Masjid Al-Hidayah dan Masjid Darul Iman serta musola-musola yang dekat kami, yaitu musola Nurul Islam, musola Baitur Rahman, dan serta musola Nurul Huda. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada jemaah karena telah sempat melapangkan kakinya menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah di musola kami ini. Semoga lancar dan kami tujuan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah dan diberikan kesehatan serta umur yang bermanfaat untuk menjalankan ibadah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tak lupa untuk mengucapkan atau memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam acara malam hari ini. Kita disehatkan semua untuk
menyaksikan atau menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan inilah rasa cinta kita sebagai umat Islam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga kita tidak lupa hancurkan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dari para sahabat pengikutnya hingga akhir zaman. Dan beliaulah yang membawa kita dari dunia kegelapan menjadi dunia yang terang benderang, yaitu dengan ajaran agama Islam. Insya Allah semoga kita sehat semua. Dan juga kami ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada donatur-donatur kami yang telah menyumbangkan sebagian harta untuk dilaksananya acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mohon maaf apabila ada tata cara kami dalam penyambutan ataupun penyampaian menyinggung ataupun sekalian yang merasa sakit, kami mohon maaf. Itu bukan unsur kesengajaan kami, tapi kami hanya manusia biasa. Dan juga mengharap sebaik-baiknya agar kalau undangan kami jangan diundur, jangan sampai jauh ada di handle. Bukan maksud kami. Kami semaksimal mungkin agar supaya acara diselenggara dan menjalin silaturahmi kita antara musola dan masjid-masjid kita di sini. Insya Allah ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pengurus musola Sentosa Jaya yang telah mendukung, memotivasi kami ketua PHB ini bergerak dalam motivasi dari jemaah serta pengurus musola Sentosa Jaya yang jangan pemerintah setempat. Kami ucapkan terima kasih. Dan juga para pemuda, kami juga ucapkan terima kasih panitia-panitia karena telah membantu pelaksanaan acara ini. Insya Allah akan berjalan dengan lancar dan hikmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Bapak Muhammad dari SAP yang telah memberikan kata sambutannya. Beliau adalah Ketua PHBI Musola Sentosa Jaya yang telah mensukseskan acara kita pada malam hari ini. Semoga beliau selalu sehat, panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan hari-hari besar sebaik-baiknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum acara selanjutnya kita istirahat sejenak karena panitia akan memberikan sedikit pandai pada bapak sekalian supaya tidak itu antara saya yaitu sama. Pada panitia kami persilakan untuk dari depan dulu Robin. Ya, panitia sekalian kalau ada bingkisannya banyaklah. Untuk adik-adik sekalian agar dia dan tetap berada di posisinya karena ini pasti dapat dalam. Dan juga sekalian kami ingin menginformasikan undangan dari Masjid Johorul Iman untuk bapak sekalian, yaitu pada hari Sabtu malam Minggu 5 Oktober 2024 Maulid Nabi di Masjid Johorul Iman, Sabtu malam Minggu 5 Oktober 2024 segera kita terima dan insya Allah kita akan datang bersama-sama.
Oh iya,
ini. Masuk, biasa masuk. Kalau panitia selesai, aja deh. Masih ada mas. Bapak Ibu terima kasih atas waktunya. Kita mohon untuk kreatif dan untuk yang dan tetap dari konstitusinya. Dengan cara selanjutnya yaitu Sepakan dari akan disampaikan dari Bapak Ustaz Muhammad Bani Muhammad Agil. Bapak Ustaz Muhammad Bani Muhammad Agil sudah bertanya dan bersilakan. sudah apa? Masih yang ini, Be? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نوينا الاجتماع والانتفاع والانتفاع نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله اتباع الأسلاف وعلى الدعوة على الخير ابتغاء إلى مرضاته وقربه وثوابه رب زدنا علما وفهما وأكلا يا أكرم الأكرمين حق سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم افتح علينا وأولادنا وأزواجنا فتوح العارفين وفقنا في الدين واهدنا إلى الصراط المستقيم الحمد لله رب الحمد لله. Sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidzah, para tuan-tuan guru, para kiai, para ibaim, para asatidzah, para syuraba, para asatidzah al-fuqara, para hadirun al-a'izzah. Sama-sama kita hormati para guru-guru kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan panjang umur sehat walafiat dan mudah Allah berikan istiqamah dalam taat ibadah dan mudah Allah berikan keberkahan dunia sampai akhir dan mudah kita bisa bersama dengan mereka di dunia sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita Mukarram Ahmad Syakir
dan Pak Hasim, dan juga para asatidzah yang lainnya, para yang lainnya, sesepuh-sesepuh kita, khusus segenap pengurus mushola Sentosa Jaya, insyaallah, yakni Bapak Amuddin, Ketua PKBI kita, Bapak Muhammad Dari, dan semuanya. Jamaah Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua selalu dalam lindungan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi sebab Allah kumpulkan kita di dunia sampai surga. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita. Allah berikan kemudahan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang barakah, wafil sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah, pada turun umur fi ta'atil Rasul setelah panjang umur dan taat ibadah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, malam hari ini ramai luar biasa. Ibu-ibu yang sudah dari tadi duduk, Masya Allah luar biasa. Bapak yang hadir dari masjid sekitar dan mushola, ini anugerah dari Allah. Karena pertemuan dengan orang-orang baik ini akan membuat kita bersama sampai surga. Al-arwahu junudul mujannadah. Ruh kita ini akan dikumpulkan dengan yang sejenis. Pasukan berkuda, pasukan pemanah, pasukan pakai tombak, pasukan pakai tameng dan pedang akan kumpul menurut kelompok masing-masing. Jadi kita sesuai kumpul dengan siapa, begitulah roh kita. Kalau ingin lihat roh kita selamat atau tidak, maka lihatlah dengan siapa kita dikumpulkan. Pertemuan kita ini adalah perjumpaan yang mana dulu kita pernah berjumpa. Itu kata para ulama. Dulu kita pernah ketemu, namun kita belum tahu. Saat dipanggil semua roh dikumpulkan oleh Allah, alastu bi rabbikum. Allah tanya, apakah aku benar Tuhan kalian? Qalu bala. Kita semua menjawab, ya, Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Maka kata para ulama, roh itu berkelompok-kelompok. Sampai di dunia ini perkumpulan pertemuan yang mana dulu telah berkumpul saat di alam roh. Alhamdulillah. Maka kita semua pentingnya untuk berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Kita akan digiring oleh Allah, oleh malaikat yang Allah masuk ke dalam surga. Orang-orang yang bertakwa dalam keadaan berkelompok. Jadi kumpul nanti masuk surga berkelompok seperti ini. Rame-rame masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Alaikum bil jamaah. Hendaknya kalian berjamaah, kata Nabi SAW. Jadi dimanapun kita, mushola manapun, masjid manapun, kita satu sebagai umat Nabi besar Muhammad. Jangan gara-gara tempat membuat kita terpisah. Jangan gara-gara pilihan, jangan gara-gara sandangan, jangan gara-gara pakaian membuat kita jauh. Kita semua sama ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Ini penting poin yang pertama, berkumpul berjamaah. Jangan pisah dari jamaah. Wa iyyakum wal furqah, hati-hati ketika kita sendiri-sendiri. Karena ada orang masuk surga sendirian, ditolak malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, aku runyam bercanda dengan tetangga ini. Karena masuk surga dari Anda, malah penyimak jamaah masjid mushola ini terus. Pernah dewi Anda, tidak bisa. Karena kita akan masuk surga berjamaah. Maka inilah kawan kita di dunia dan bersama terus sampai surga. Amin ya rabbal. Jadi poin yang pertama, jamaah. Maka dengan maulid Nabi, alhamdulillah, Allah kumpulkan kita yang mungkin sulit untuk berjumpa, sulit untuk bertemu, namun Allah pertemukan kita karena ada acara seperti ini. Alhamdulillah. Maka pengurus PABI, pengurus mushola, pengurus masjid menjadi orang yang paling banyak pahalanya ketika ramai orang datang dalam kegiatan yang baik.
ramai. Semua yang datang, yang bersolawat, yang berzikir, mendengarkan Quran, silaturahmi, semua itu dapat bagian diberikan kepada semua panitia. Maka kita doakan semua panitia yang menyumbang, yang berjuang, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlimpah dunia sampai akhir. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Ini penting. Jadi kita sebagai pengurus musala, pengurus masjid harus banyak-banyak buat acara-acara yang baik. Untuk apa? Inilah bekal kita. Karena ibadah kita sedikit, maka perbanyak ibadah. Siapa orang menunjukkan mendal ala khair kabair, menunjukkan jalan kebaikan, sama dengan orang melakukan kebaikan. Sama. Jadi kalau ada orang minta tunjukkan jalan, kemana Pak arah masjid, diarahkan. Masjid Hidayah kemana? Oh, keluar jalan, nanti masuk ke kiri. Nunjukkan jalan saja ada pahalanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana masjid Marzukiah? Sana, tinggal jalan. Jangan disasarkan. Ini ada orang nanya masjid disasarkan. Nah mana? Masjid, masuk lorong kecil. Belok, terus nah. Turun jembatan, nah situ lah masjid. Oleh budak tadi benar daripada. Kenapa depan sungai Musi? Wih, apa itu multi kan ya? Masya Allah, alhamdulillah nih. Dan sebaliknya, siapa orang yang menunjukkan jalan keburukan, maka dia ikut berpartisipasi dalam keburukan. Alhamdulillah nih. Siapa man a'an ala maksiati, walau bisyadri kalimatin. Siapa orang yang membantu keburukan, walaupun dengan sepotong kata, sepotong kalimat, maka sama dengan orang berbuat jahat. Ini penting, jangan berperan, jangan ikut membantu, jangan ikut berpartisipasi, jangan ikut mendukung pelaku kejahatan, pelaku keburukan, pelaku kezaliman, pelaku kemaksiatan, karena kita akan termasuk di dalamnya. Alhamdulillah bin. Jadi kalau ada orang minta maaf, ada orang minta tunjukkan kemana lah tukang jual tua di kampung ini. Nanya sama itu, nak jual tua, nak beli loh, ya, nah, masuk depan sana, pakai belok kiri, nah di situ lah, pas benar rupanya pos polisi, itu baru betul. Kenapa? Jangan ditunjuk kau nak beli, mana mabuk ya, bisa kita antar sini, sama yola, ngomong. Maka ini penting ketika ada maksiat, kita harus menghalangi. Ini ciri umat Nabi besar Muhammad. Kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik bukan karena ibadahnya, bukan karena umurnya, bukan karena kerja kerasnya, bukan karena kehebatan kita, karena kita umat yang paling pendek umurnya, umat yang paling lemah tubuhnya, umat yang paling lemah badannya, kekuatannya, namun kita menjadi umat termulia karena kita punya dua ciri. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, selalu ngajak kebaikan. Ini ciri khas umat Nabi besar Muhammad, selalu ngajak kebaikan. Ayo, walaupun kita belum baik, namun terus mengajak kebaikan. Harapan kita agar kita sama-sama jadi orang baik. Alhamdulillah. Jangan nunggu jadi baik untuk ngajak kebaikan. Kalau nunggu baik, Ustaz, aku belum baik, Ustaz, jangan jauh lah, biar aku dewi handul. Kalau nunggu jadi orang baik, maka sulit dan jauh untuk bisa menyebarkan kebaikan. Kita sama-sama bukan orang baik, tapi kita berkumpul untuk jadi orang baik. Dengan mengajak orang kebaikan, saat itulah Allah pilih kita menjadi orang baik. Alhamdulillah. Ini penting ibu sekalian, mudah-mudahan Allah, ibu-ibu mengarahkan anak-anaknya. Ini adalah peluang yang luar biasa. Kenapa anak kecil sampai balik belum tercatat dosa? Karena peluang ibadah anak-anak akan diberikan kepada orang tuanya pahala. Itu hikmahnya. Nah, pola anak kecil itu rufi'al qalam salah. Orang terangkat pena itu tiga. Pertama, anis sobi hatta yablugh. Anak kecil sampai balik. Itu belum tercatat dosa, belum tercatat pahala. Masih bersih semuanya.
Jadi minta maaf kalau ada budak kecil main di masjid itu belum ada dosanya. Dan sebaliknya, sholat pun sama. Jadi sholat mereka gimana? Sholat mereka akan diberikan pahalanya untuk orang tuanya ketika orang tuanya menyuruh dan membimbing mereka. Alhamdulillah. Makanya penting kita punya anak kecil arahkan ke masjid, ajak ke masjid sama-sama, ajak baca Quran, ajak sedekah biasa. Didikan orang tua kita dulu. Anak-anak kalau ke masjid pinjam duit, bukan suruh maling celengan masjid. Nah, kakek kalau ada celengan masjid anda kan ya, ini alhamdulillah. Orang tua kita dulu minjem anak kita. Nah, ini duit. Yang masuk ke celengan itu didikan dari orang tua kita dulu. Masya Allah. Dan betul anak tadi jadi rajin sedekah. Alhamdulillah. Anak yang masukkan tapi yang dapat pahala orang tuanya. Begitu juga salat, begitu juga baca Quran, begitu juga zikir, begitu juga kebaikan, semua ditransfer kepada orang tuanya. Maka ini penting. Jadi anak-anak kita perlu diarahkan dalam kebaikan. Maka ketika dia sampai balik, baru tercatat dosa-dosa mereka, tercatat kebaikan-kebaikan mereka, baru tercatat semuanya. Jadi kalau pengen ada orang lah berumur tapi pengen tak tercatat dosa, baliklah jadi budak lagi. Nah, Ustaz aku pengen lah tak tercatat dosa, ajulah balik jadi budak lagi. Apa artinya? Kembali ke masa di mana kita tidak tercatat dosa. Itu sesuatu yang mustahil. Yang kedua, anil majnun hatta yaqil. Orang gila sampai dia berakal. Jadi kalau ada orang gila minta maaf, tidak pakai baju, tidak pakai celana, tidak berdosa. Syaratnya orang gila. Jadi jangan dimarahi. Orang kacik agungnya duduk di sini, tak masjid ini. Dimarahi orang gila tadi. Sampai kawan sebelah bingung, mana yang gila sebenarnya. Jadi kalau ada orang gila tidak sholat, itu memang tidak wajib dia sholat. Yang masalah itu, walhasil sehat, gagah, berotot, besar, berduit, tapi tidak ada sholat. Alhamdulillah ini musibah. Jadi kalau ada orang gila melakukan keburukan tidak tercatat dosa. Tapi banyak sekarang ini ecak-ecak gila. Nah, itu masalah. Nampak tidak sholat? Ditagih siapa nama aku ini? Ditagih utang. Masya Allah. Ecak-ecak gila lah. Siapa orang ini? Oh itu ini utang mana? Tagih dulu siapa nama aku? Masya Allah, itu cacat gila sekarang. Masya Allah, na'udzubillah. Apa artinya? Orang yang tidak berakal tidak tercatat dosa. Yang ketiga, anil nama atai sedikit. Orang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau ada orang tidur tiba-tiba malam hari ngambil mangga tetangga, itu tidak berdosa. Kalau tidurnya ada orang tidur ujung mulai mengigau, ngabak-ngabak, tiba-tiba buka kunci pintu rumah, buka pagar, datang ke tempat tetangga sebelah, ngambil mangga sekilo. Dikupasnya dimakan selesai. Akhirnya lihat di CCTV, apa ini yang ngambil? Kenapa mantui menjam? Pas tidak datang ke rumah ini, kenapa? Kita gerabak bapaknya. Ditanya, kau semalam ngambil mangga? Tidak, aku tidur. Dan bapak ngigau? Iya, aku ngigau. Ini tidak berdosa. Tapi kalau sekarang kan matanya melek. Ini acak-acak tidur dong. Aduh enggak. Nah, lain cerita. Itu sambil mampir manggil tetangga sambil menjem. Nah, itu lain cerita. Ini orang tidur kalau ada. Insya Allah ada. Kalau dulu katanya, Masya Allah banyak orang yang nggak sadar tidurnya. Ada yang tidur tiba-tiba di dalam beduk. Ada. Ternyata kawan yang masuk ke dalam. Kawan di pondok itu jahil. Masya Allah, aku jadi pindah di sini, pindah dalam beduk. Ternyata aku semalam masuk ke dalam. Masya Allah, jadi luar biasa. Jadi 3 orang. Apa artinya? Ini peluang kebaikan untuk kita. Kita punya anak, kita punya cucu, arahkan mereka kebaikan. Walaupun kita mungkin tidak bisa menghafal Quran, tidak bisa menghayati, mempelajari, mendalami isi kandungan Al-Quran, suruh anak cucu kita untuk belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Dan yang terpenting, kita orang tua
harus mencontohkan untuk mereka. Jangan hanya menyuruh, karena lisanul hal asah min lisanil maqal. Lisan berupa perbuatan, contoh itu lebih mengena daripada sekadar ucapan. Jangan hanya nyuruh-nyuruh saja, tapi kita tidak mengerjakannya. Naudzubillah min. Nah, surat subuh. Bangun surat. Bapaknya tidur lagi. Maman ke anaknya, bapaknya mengkurap lagi. Naudzubillah min. Jadi ini ayo nak sama-sama kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Begitu juga ibu-ibu penting. Jadi anak-anak perempuan kita bangunkan subuh mereka. Bangunkan, nah ayo bantu mama masak. Nah ayo bantu mama motong bawang. Ini banyak sekarang anak-anak ini tidak baca motong bawang, tidak baca ngupas salad, tidak baca budak-budak begini. Masya Allah luar biasa. Saya ngisi di sekolah itu saya tanya, kamu baca tak ngupas bawang? Tidak pernah baca ngupas bawang. Jadi apa dia makan dulu saya. Alhamdulillah diajarkan untuk anak-anak perempuan kita ini penting. Zaman sekarang ini, Masya Allah. Ayo sekarang nak bayar repot lagi. Terus nama-sama tinggal klik pesan diantar datang. Mesennya datang budak sekarang. Masya Allah. Jadi luar biasa. Ini penting. Jadi yang pertama, ayo sama-sama terus jaga jamaah. Ya, Alhamdulillah di kawasan Tanah Takan ini luar biasa. Kemarin di Musala Nurul Islam, Masya Allah, Sentosa Jaya, Marzukia, Al-Hidayah, Jawa Iman, dan sekelilingnya, Masya Allah, ini bersatu bersama. Alhamdulillah, ini luar biasa. Ini mudah-mudahan Allah jaga kampung kita. Karena cara inilah untuk mengusir segala keburukan di kampung kita. Kalau ada orang yang kumpul berzikir kepada Allah, maka Allah akan jaga kampung kita. Mathalul ladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah dan orang yang tidak ingat dengan Allah, perumpamaan seperti orang hidup dan orang mati. Maka ini penting. Apa maksudnya? Kalau orang hidup itu sulit dikontaminasi. Kalau ikan hidup sulit untuk dirubah oleh air yang asin. Tapi kalau ikan mati dikasih garam sedikit langsung jadi asin. Kita nyedok teri di laut lepas, laut itu asin. Tapi ketika kita ambil satu teri yang hidup, rasanya tidak asin. Kenapa? Karena teri itu hidup. Tapi kalau ada minta maaf iwak paus, iwak paus tiba-tiba mampir ke Sungai Musi, terdampar di sini. Akhirnya ibu-ibu ramai-ramai mau kapak, aduh iwak paus boleh tak usah iwak paus dimakan? Boleh tak dimakan? Boleh kalau ada. Kalau ada boleh aja. Masuk buat asin Ustaz, boleh. Akhirnya bawa ke rumah dikasih garam sedikit jadi asin. Kenapa? Karena ikannya mati. Begitulah kita. Kita mudah terombang-ambing, kita mudah terprovokasi, kita mudah diwarnai, kita mudah terkontaminasi oleh lingkungan. Karena batin kita yang ternyata banyak yang layu bahkan mati. Naudzubillah min. Jadi tidak usah khawatir tentang kerusakan lingkungan, kerusakan zaman. Kalau kita kuat, kalau kita kokoh, kalau kita hidup, kalau kita sehat, maka akan terjaga dari segala keburukan. Amin ya Rabbal. Maka ini penting hati-hati anak-anak kita, hatinya harus dihidupkan dengan apa? Dengan Quran, dengan zikir, dengan sholawat, dengan ilmu, dengan majelis ta'lim, dengan silaturahmi, biar hati kita hidup sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh keburukan zaman. Alhamdulillah. Maka kampung kita akan terjaga ketika kita berkumpul berzikir mengingat Allah Subhanahu. Nah, ini yang kedua. Jadi setelah kita kumpul, apa yang kita lakukan? Mengingat Allah di dalamnya. Ingat Allah. Datang ke tempat ini setelah sholat isya jamaah. Man sholat isya fi jamaah faka'annama qaman lismillah. Siapa orang sholat isya jamaah seperti menghidupkan separuh malam dengan ibadah. Wa man sholat subuh fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah faka'annama qaman lail kullah. Seperti menghidupkan semalam suntuk dengan ibadah. Jadi orang yang sholat isya jamaah
ditutup dengan sholat subuh jamaah seperti orang ibadah sepanjang malam non-stop, tidak berhenti. Alhamdulillah. Jadi kita yang sudah tadi sholat isya jamaah, ayo tinggal sempurnakan dengan sholat subuh berjamaah. Inilah cara menghidupkan hati-hati kita. Setelah kita sholat subuh jamaah, kirim juga anak-anak kita untuk sama-sama sholat subuh. Saya tadi baru ngisi di sekolahan, ratusan anak. Saya tanya cuma, saya keluarkan uang 50.000. Budak tuh paling demen kan nunjuk duit. Ada guru nunjuk buku, suka. Siapa ngalak buku, datang dengan tunjuk tangan budak. Siapa ngalak duit, langsung angkat tangan dulu. Ya, aku masuk duitan dulu. Luar biasa semangatnya. Saya angkat 50.000. Galak ada 50, galak Ustaz. Pertanyaan Ustaz satu ini. Siapa yang pagi tadi sholat subuh berjamaah di masjid? Maju ke depan. Ustaz kasih duit cuma-cuma. Kalau ada 50.000, 100.000 Ustaz kasih. Ternyata ratusan itu tidak ada yang berani maju ke depan. Ratusan banyak murid ini, tidak ada satu pun yang berani maju ke depan. Ini PR kita bersama. Anak-anak kita, kemana mereka? Di mana mereka sekolah? Alhamdulillah. Tapi sholatnya tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Karena didiklah anak kita, jangan menangis ketika kalah di pertandingan, tapi menangislah saat anak kita tidak sholat berjamaah, tidak ingat Allah, melanggar perintah Allah. Karena itulah sebenarnya kerugian yang luar biasa. Anak SMA itu sudah balik, sudah di atas 15 tahun. Anak sekarang ada yang 12 sudah balik, ada yang 13 sudah balik mereka. Jadi apalagi yang perempuan 8 tahun, 9 tahun ada yang sudah balik. Jadi ini penting untuk saya dan kita semua, ini PR kita bersama. Dari momen Maulid Nabi, ayo rangkul semua anak-anak kita, bawa mereka ke masjid, hadirkan mereka sholat jamaah, karena mereka lah calon penerus kita yang akan menjadi pemimpin kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan anak kita jadi soleh-soleh semuanya. Amin. Lihat tadi di depan ada yang putri-putri itu, masya Allah pakai seragam. Itu pengajian. Ya. Alhamdulillah, udah sarapan. Mantap. Nah, saya setuju betul. Ini sarapan anam perlu dihidupkan lagi. Anak dengan sarapan anam dengan salawat akan terjaga semuanya. Amin. Rabbal. Anak kita harus banyak kegiatan yang baik. Ajarkan sarapan anam, ajarkan al-bardandi, ajarkan maulid, ajarkan rebana, ajarkan hadrah, ajarkan nasyid, ajarkan seni budaya Islam yang baik-baik. Semua yang baik-baik ajarkan kepada mereka. Kenapa Ustaz? Kalau tidak yang baik-baik diajarkan, maka mereka akan belajar yang tidak baik. Alhamdulillah, banyak anak-anak belajar yang nggak benar, belajar hal yang maksiat, belajar hal yang buruk. Kenapa? Tidak diisi waktunya dengan ibadah, tidak diisi waktunya dengan amal saleh. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan anak kita dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Isarul alam. Saya lihat tabungannya mantap tadi. Masya Allah, alhamdulillah. Ini perlu diajar-ajarkan lagi karena sesepuh-sesepuh Isarul alam mulai hilang di Palembang. Saya dulu belajar sama Manci Wawi 6 tahun. Kalau yang tahu di 19 Hilir, Manci Wawi salah satu pakar Sarapala dan Palembang. Saya belajar lama dengan beliau. Jadi mulai hatinya dari rodat dulu, rodat naik. Jadi mama naik lagi nikahi anak ini, masya Allah. Kalau nak untuk hadi suara tak mendukung, agak ini suaranya yang bagus, yang melengking, yang luar biasa. Ini penting. Jadi dengan inilah akan terjaga. Jadi kumpul buat acara yang baik. Ayo sama-sama kita punya musola, kita punya masjid. Jangan sampai kosong dari kegiatan yang baik. Terkhusus libatkan anak-anak kita. Biarlah anak-anak kita yang membuat acara, biarlah anak-anak kita yang bekerja, anak-anak kita meramaikan. Maka saya tidak pernah marah ketika anak-anak ribut di masjid, di musola. Saya tidak marah, saya tegur tapi tidak pernah marah. Kenapa? Karena mereka sudah datang ke masjid, sudah alhamdulillah. Tidak masalah, anak-anak ribut tidak masalah. Yang masalah itu kalau emak-emaknya ribut. Ustaz ceramah pula ibu-ibu. Tapi ini alhamdulillah, walaupun tidak terlihat agak-agak mungkin kejiwaan kopiah juga di luar saja.
tapi dia mendengarkan. Alhamdulillah. Masya Allah, tidak tahu dia mau kepanasan, mau lepas. Masya Allah, jadi luar biasa. Ini berkah. Jadi ada kegiatan yang baik, ada acara yang baik, dalam perkumpulan yang baik. Ini adalah penanda bahwa kampung kita insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, perkumpulan kita pada malam hari ini apa tujuannya? Gembira, senang, bahagia atas lahirnya baginda Nabi Muhammad. Maka gembira datang ke tempat ini sampai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan ayu nikmatin afdal min nikmatin bi buruzi ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah nikmat yang lebih agung dari semua nikmat daripada lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling istimewa lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka gembiralah kita. Datang ke masjid itu gembira, datang ke mushola itu gembira. Tunjukkan wajah yang berseri-seri, tunjukkan wajah yang sumringah, tunjukkan wajah yang gembira. Karena Nabi SAW itu orang paling berat bebannya. Aktsarun nas hamman, paling besarnya ujian Nabi Muhammad, paling beratnya cobaan Nabi SAW. Orang yang paling banyak masalah Nabi Muhammad, orang yang paling banyak tanggungan Nabi SAW. Tapi walakin lahum aktsaruhum tabassuma. Nabi Muhammad orang yang paling banyak tersenyumnya. Masya Allah. Presiden Nabi Muhammad, Panglima Nabi Muhammad, pemegang kunci Baitul Mal Nabi Muhammad, istri Nabi banyak, keluarga Nabi yang diurus, Ashabus Suffah 70 dalam tanggungan Nabi, semuanya banyak beban Nabi. Tapi Nabi Muhammad banyak tersenyumnya. Alhamdulillah. Ini minta maaf, presiden bukan, panglima bukan, Masya Allah, megang kunci Baitul Mal, kunci duit tak tiga, buntu pula umpamanya, istrinya sikok lagi belum dapat, umpamanya, jomblo pula umpamanya, walhasil, tapi tiap hari lain berengut terus ketemu kawan, tak pernah tersenyum, nyingwaknya lagi senep gitu. Nah, belum ada masalah, iya loh, banyak masalah, utang banyak, kreditannya loh. Ketemu ibu-ibu masuk, kenapa bu cak sedihnya? Iya Ustaz, panci belum lunas. Biarlah, utang itu dibayar, bukan untuk hanya dipikirkan. Ketemu kawan senyumlah, orang tidak butuh juga dengan utang-utang kita. Yang penting bahagialah, senanglah, terkhusus gembira dan senang atas anugerah karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu. Kul bi fadlillah, katakan wahai Nabi Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, dengan itu bergembira. Gembira, umat Islam di sini banyak tersenyum, banyak bahagia. Apa yang mau kita susahkan? Orang mukmin ini semuanya baik, semuanya bagus. Apa yang menimpa orang beriman semuanya bagus. Kalau diberi nikmat dia bersyukur. Kalau dia tertimpa musibah dia bersabar. Semuanya bagus. Ada pahala di sisi Allah Subhanahu. Tidak ada buruknya orang beriman. Makanya luar biasa, orang beriman ini istimewa. Bainal hasanatain, antara dua kebaikan. Hasanatin qad qadaha wa hasanatin yantadiruha, kebaikan yang sudah dia lakukan dan kebaikan yang akan dia kerjakan, yang sudah dia nanti. Jadi kita habis sholat isya adalah kebaikan. Alhamdulillah. Menunggu sholat subuh juga kebaikan. Jadi kalau orang hidupnya untuk menunggu sholat, berarti dia dalam kebaikan. Inilah wafat husnul khotimah. Kenapa? Nunggu kebaikan. Jangan nunggu hal yang tidak pasti. Tunggulah hal yang pasti, yaitu sholat. Sholat itu pasti. Innal mu'minin, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ada waktunya. Waktu sholat itu jelas. Nunggu sholat. Ustaz, kami tapi bekerja. Ya, bekerja untuk nunggu sholat. Kami buka toko untuk nunggu. Kami bekerja sebagai pemerintahan. Kami juga bekerja dalam pemerintahan untuk nunggu
Karena kita antara dua, kalau tidak sholat sendiri, kita akan disolatkan orang lain. Begitulah, dan kalau sholat lajulah, nggak masalah. Bawa kayak kalau sudah meninggal ya ini, duduk ke paling depan. Nah, dulu dah galak duduk belakang imam, sekarang duduklah di depan imam. Tidak usah beringgut lagi. Nah, begitulah kita antara dua, kalau tidak mau sholat, bakal disolatkan. Kalau tidak mau taat, begitulah kita akan habis waktu kita. Hilang semua waktu kita, begitulah, dan akan tersadar saat kita sudah meninggal dunia. Itulah kata Imam Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam, manusia itu tidur, kita mati talahu, ketika dia meninggal baru tersadar. Alangkah mahalnya, alangkah indahnya, alangkah berharganya satu hari yang kulalui bisa hidup di dunia. Apa harapan mereka hidup satu hari saat di dunia agar mereka bisa menambah amal ibadah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau merasa hidup kita banyak masalah, banyak bebannya, coba berdirilah di depan pemakaman. Kita alhamdulillah pemakaman dekat. Tiap hari percaya liwat itu. Aku swida itu. Jangan liwat tegak dulu sebentar. Bentar, aku nak tegak dulu sebentar. Kenapa? Aku nak ngawas kawan-kawanku. Aku mau melihat saudara-saudaraku. Aku mau melihat mungkin jiran tetanggaku. Mereka sudah mendahului. Berdirilah sejenak. Tanya, apalah keinginan mereka yang sudah meninggal dunia saat ini? Keinginannya tidak banyak, hanya satu. Apa keinginannya? Bisa hidup seperti kita saat ini. Maka yang mati ingin hidup. Ya Allah, la akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah bisa diundur-undur ajal itu sedetik saja, maka dia akan ibadah, akan sedekah. Orang hidup, orang mati ingin hidup. Sekarang banyak orang hidup ingin mati. Cahaya banyak masalah, cahaya gantung diri lemahnya. Anjak sungai musibah, cahaya lemah. Selesai hidup aku. Hilang utang-utang aku. Dia sangka meninggal sekelar aku utang. Tidak selesai. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang meninggal membawa utang, terbelenggu dia, tersiksa dia. Sampai hari kiamat tersiksa di alam kuburnya. Naudzubillah min. Jangan mati meninggalkan utang. Maka ini penting. Kaget dulu. Kalau meninggal bayar dulu utang. Habis selesai baru meninggal. Nah, ini banyak anak-anak muda kita minta maaf. Mereka tidak tahu hakikat hidup, mahalnya hidup, sehingga mereka ingin cepat mati. Saya aku bunuh diri bagaimana? Nah, nak? Iya aku nih ucapnya. Bujan aja mereka. Kenapa? Sekolah dah naik-naik sudah. Kau dah naik sekolah dah apa-apa. Yang penting kau taat ibadah. Ini banyak dibully di sekolah, akhirnya gantung diri. Diputusi pacarnya, akhirnya Masya Allah gantung diri. Alhamdulillah nih. Dan begitulah kita. Jadi pentingnya kita menghargai nikmat hidup. Saat hidup ini hanya sekali, jadikan hidup ini paling berarti. Maka ini hanya sekali kita hidup. Tidak ada orang hidup dua kali. Ada tak pernah orang nyingok? Dulu kali pernah mati bisa ini. Kenapa sekarang hidup? Tidak ada itu. Semua kita sudah mati. Pergi jauh dia. Dia bisa kembali lagi. Tidak ada reinkarnasi. Tidak ada. Dia telah pergi dan tidak kembali. Semua ruh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu. Maka inna nasa sulusun thalatha. Dalam diri kita ini terbagi tiga. Pertama, sulusun lillah, sepertiga untuk Allah. Apa itu? Ruh kita. Ruh semua manusia kembali kepada Allah. Tidak ada ruh yang nyangkut di batang pisang. Ustaz tanya yang meninggal jahat Ustaz. Kenapa? Tidak boleh keluar malam. Kenapa ada orang jahat mati? Kenapa mah? Ruhnya nyangkut di batang sawit jadi. Rohnya gentayangan ini. Hati-hati kampung kita dihantui dengan rohnya preman yang umpamanya. Tidak ada. Orang jahat sekalipun rohnya tetap kembali kepada Allah Subhanahu. Tapi Ustaz kami lewat kuburan itu percaya dia ketawa-ketawa. Apalah itu? Kalau itu jin korin namanya. Jin. Jadi jin itu bisa menyerupai seperti kita, niru seperti kita. Korin dia yang selalu bersama kita dari saat kita lahir ke dunia. Jadi jangan heran bisa niru suara kita.
bisa niru percakapan kita, tahu dengan semua gerak-gerik kita, itu jin korin. Ruhnya kemana? Ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu. Maka kalau lewat kuburan, tidak usah memburu, tenang aja. Kadang banyak orang kecelakaan di kuburan itu bukan karena dimantu, karena ketakutan dan cari tahu, cari tahu, cari ngejar. Mana ada kata yang ngejar nyamuk yang ngejar itu. Akhirnya membuat gas 20 jadi gas 120. Nomor batang pisang nyala ke kuburan. Gara-gara kuburan ini aku nomborin. Masya Allah, tidak ada ruh yang gentayangan. Yang kedua, sulusun linafsi, sepertiga akan kembali untuk diri kita. Apa itu? Amal ibadah kita. Semua amal ibadah kita kembali kepada kita, sekecil apapun itu. La tahkiru minal ma'rufi syai'a, jangan kecilkan kebaikan sekecil apapun, karena itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu. Walau antal akhaka bi wajhin dhalil, walaupun kita berjumpa dengan saudara kita dengan wajah tersenyum, ada pahalanya. Apalagi saat tersenyum nasi kotak pun. Berlipat-lipat pahalanya. Ini luar biasa. Ini panitia mudah-mudahan berkah semuanya. Nasi kotak dibungkus plastik. Ada isinya beda. Insya Allah ada. Ayam deh. Habis ucapannya. Alhamdulillah, ini luar biasa. Tidak masalah, mau makan silakan. Kalau dibagi, memang budak-budak main itulah dapat intinya balik udah. Udahlah dapat nasi kotak selesai. Inilah yang kami cari selama ini. Ceramah, ajulah usah ada ceramah. Kami dah balik, sudah dapat. Luar biasa, tapi bapak jangan balik. Ibu jangan balik, nasi kotak balik. Ayo, kau sering undang ustaz, bagi kita nasi kotak di rumah baik. Alhamdulillah, ini penasarannya. Begitulah kita. Nah, apa artinya? Kebaikan kita akan kembali kepada kita. Usah khawatir, tidak usah takut. Capek kita duduk di musola, capek duduk di masjid, capek dengan ceramah, capek dengan Quran dibaca oleh korek yang luar biasa dari akhirnya Ustaz Imam, Masya Allah luar biasa, berbaca indah luar biasa. Dengar Quran ada pahalanya. Semua langkah kaki kita menkharaja dari talabil ilmi fahuwa sabilillah. Kita datang untuk menuntut ilmu dengan ceramah seperti jihad di jalan Allah Subhanahu. Dan ada pahala semua, tenang saja. Tidak usah merasa rugi ketika habis ibadah. Biarlah Allah yang mencatat kebaikan kita, malaikat yang mengurus semua, mencatat semua apa yang kita lakukan dari kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan kita tertata rapi dan Allah balas dengan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, sulusul lidul, sepertiga untuk minta maaf cacing tanah. Itulah kita, badan kita, tubuh kita ini sepertiganya untuk cacing tanah, yang gagah, yang ganteng, yang cantik, luar biasa, yang rupawan, yang dihias, yang dibersihkan, luar biasa. Semuanya akan jadi makanan cacing tanah. Jangan terlalu sombong dengan paras, jangan terlalu sombong dengan kecantikannya, jangan terlalu sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena ini akan kembali ke asalnya, dari tanah asal kita. Jalan di atas tanah dan akan kembali masuk ke dalam tanah. Itulah kita. Jadi jangan sombong. Yang berjalan jangan angkuh. Kalau ada ibu-ibu kondangan bawa emas, rantai emas, basic catering, jangan sombong. Patulah ditubuh cacing tanah. Tapi jangan kuat di tempat kuping. Akhirnya dikepetnya boleh. Masya Allah, apa artinya? Begitulah kita, jangan sombong. Semua ini hanya sementara, titipan Allah Subhanahu. Jangankan sudah meninggal dunia, dulu saat istriku adalah kembang desa, Masya Allah, cantik luar biasa, tapi sekarang sudah 85 umurnya. Jadi sekarang bukan kembang lagi, bacanya apa dia adanya. Lah berubah semuanya. Dulu cantik, indah, mekar, Masya Allah, sekarang layu dan sebagainya. Begitulah kita, yang laki-laki pun sama. Dulu saat kakak berotot, Masya Allah, sekarang jadinya main. Inilah kita. Jadi perubahan itu pasti, namun bukan ini tujuan kita. Silahkan berhias, silahkan merawat. Ini adalah anugerah Allah.
tapi jangan sampai menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu. Nanti dipanggil orang-orang ganteng, orang cantik itu dipanggil. Nah, dari kelompok yang ganteng-ganteng itu dipanggil oleh Allah. Ditanya oleh Allah, kenapa kalian tidak ibadah? Kenapa kalian tidak beramal soleh? Mereka jawab, ya Allah, kami sibuk dengan kecantikan kami. Kami sibuk berdandan ya Allah. Berdandan sampai 3 jam setengah. Masya Allah. Dari sebelum subuh sudah dandan. Kondangan jam 12 siang. Masya Allah. Pas datang kondangan sudah luntur dari sini. Masya Allah. Yang putih, hitam, abu-abu, kelam, macam-macam. Sudah berubah semuanya. Masya Allah. Yang berdandan sehingga sholat subuh, liwat, sholat zuhur, aisyat, peratusan, amal sehingga wal asr, liwat juga. Alhamdulillah dipanggil oleh Allah. Aina ahlul, mana orang-orang yang ganteng dan cantik di dunia? Allah tanya, siapa yang paling ganteng, yang paling cantik? Antum am Yusuf alaihi salam. Kalian atau Nabi Yusuf alaihi? Nabi Yusuf ganteng luar biasa. Ketika Nabi Yusuf keluar dari istana, perempuan-perempuan permaisuri raja itu mereka tidak sadar sampai memotong-motong tangannya. Saking gantengnya Nabi Yusuf, Masya Allah. Bayangkan, lagi dikasih pisau dan apel, motong tangan sendiri sampai dalam riwayat putus-putus tangan. Jadi bukan cuma luka-luka, putus sampai tangan karena terpesona kegantengan Nabi Yusuf alaihi. Ustaz, aku ini ganteng juga. Kalau aku liwat depan betino bukan motong tangan, nampakkan ini. Memang ini liwat, Masya Allah. Itu bukan ganteng, Masya Allah. Jadi Nabi Yusuf seganteng itu, tapi tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin yang keempat adalah saat kita berkumpul bersama, setelah kita zikir, setelah kita melakukan kebaikan, amal soleh, yakinlah bahwa semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu. Maka persiapkan bekal terbaik kita, terkhusus ayo sama-sama jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid dan musala sekitar kita. Maka ditutup yang terakhir, kita kumpul bersama dari tadi membaca sholawat. Al berjanji mudah-mudahan dengan sholawat ini Allah akan dekatkan kita dengan Nabi besar Muhammad. Orang paling dekat dengan Nabi di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Mari sama-sama kita sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa da'watina
sahbihi. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan Allah curahkan berkah kepada kita semua. Mudah Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah sembuhkan yang sakit di antara kita, sakit zahir maupun sakit batin. Mudah-mudahan yang sedang ada masalah diselesaikan oleh Allah. Mudah-mudahan yang ada problem diberikan jalan keluar oleh Allah. Yang ada utang mudah-mudahan dilunaskan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan selalu istiqamah taat ibadah dalam amal saleh. Sampai Allah wafatkan kita nanti dalam alam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa lakum pukul 10. Minta maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili seluruh ketua kejadian seluruh tamu undangan dan kami dan juga kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyambutan atau kesempatan kali ini kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang kata kami mengucapkan kami lupa dengan kepada kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami berhasil para pengelola jemaah Maulana Sajaya ada undangan dari Masjid Darul Iman komunikasi Maulid Nabi pada hari Sabtu malam Minggu 5 Oktober 2024.
Dapat lagi tak apa, Kak? Dapat lagi tak apa? Oh, sudah. Nah, mana? Ubah posisi tangan saya ini boleh. Apa jawab? Tiga, dua, satu. Tahan bentar videonya. Jangan di sini kan.
Thank you.